Di SD itu kita selalu disuruh ngisi di puncak acara HUT Yayasan Hang Tua. Kan udah masuk pubertas ya, jadi kayak suaranya juga mulai berat. Itu udah nggak ada keinginan buat nyanyi lagi jujur. Tapi udah disuruh mulai, kayak digupui gitu loh kak. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is life. Oke, kembali lagi bersama saya Aruni Zara. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Halo kak, Hai. bisa perkenalkan namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fakhri Ubaidillah. Oke, karena episode kita ini tentang musik tentunya ya. Jadi kita nggak jauh-jauh seputar musik. Yang kebetulan hobinya Kak Fahri ini juga bermusik. Oke, Kak Fahri ini hobinya adalah musik apa ya Kak ya? Bernyanyi sih. Oh, lebih ke bernyanyi. Iya. Mungkin belajar alat musiknya? Barusan SMA ini belajar musik kayak keyboard gitu, belajar sendiri. Oh, gitu. Sambil diajarin temen band juga sih. Ada band? Iya, band dari sekolah. Oh, band dari sekolah. Iya. Berarti kakak ini belajar lagi ngeband tuh dari sekolah ya Kak ya? Iya. Oh gitu. Kenapa kakak mau belajar keyboard? Kenapa nggak alat musik yang lain kayak drum dan sebagainya? Sebenarnya kemarin tuh iseng nyoba, ada waktu luang kan, waktu break latihan gitu, nyoba belajar keyboard. Kok asik banget ya ternyata belajar keyboard. Akhirnya bisa lah dikit-dikit. Keterusan Kak? Iya. Gak apa-apa, bagus-bagus. Kalau untuk menyanyi ini udah dari lama atau baru-baru ngeband ini aja Kak? Dari SD kelas 3. Udah hobi bernyanyi? Iya. Itu kalau teknik vokal kan susah ya Kak ya, Iya. ngepas masih nada gitu. Kakaknya gimana sih Kak pertama kali belajar bernyanyi tuh, ada yang ngajarin atau les atau gimana? Iya, ada yang ngajarin, guru band dari sekolah SD juga. Oh, SD udah ngeband? Iya. Wih, keren loh. Dari SD udah belajar Iya, ngeband? SD kelas 3. Wih, hebat. Jadi di situ masih kecil-kecil udah diajarin teknik vokal. Ya pokoknya teknik basic ya, mungkin kalau mau mendalamin teknik vokal itu kita mesti les. Cuman waktu itu kita di band itu cuman diajarin basic-basicnya aja. Oh gitu. Iya. Gimana Kak rasanya pertama kali belajar musik? Kalau dulu itu kita masih kecil ya, jadi latihan aja udah deg-degan kan dulu waktu kecil itu. Apalagi dulu kan awalnya bukan nyanyi ya, bukan vokalis ya. Jadi dulu itu malah ke kiroah dulu. Jadi kayak nyentalnya jauh banget gitu loh. Jadi malah teknik kiroah ya? Iya. Bukan teknik vokal. Iya. Kakaknya suka kiroah? Dulu SD waktu masih kecil banget, kelas 2. Itu juga termasuk teknik suara sih ya. Ada nada-nadanya juga. Iya. Oke, kalau dari keluarga sendiri ada yang bisa bermusik atau seni-seninya juga jiwa-jiwa musik gitu? Nggak ada sih. Oh, dari kakaknya sendiri? Iya. Berani berbeda ya? Iya. Oke. Kalau dari SD nih sudah ngeband, udah belajar band ya dari sekolah, itu pernah nggak sih kakaknya perform gitu? Ada pengalaman perform? Kita dulu di SD itu kita selalu disuruh ngisi di puncak acara HUT Yayasan Hang Tua. Oh, SD itu? Iya, SD. Wih. Iya, jadi dulu sempet waktu kelas 4 sama kelas 5 itu kita selalu disuruh ngisi dari bandnya SD Hang Tua 8. Itu kita disuruh ngisi. Habis 2 tahun itu kelas 5 kan pandemi ya. Jadi kelas 6 itu udah nggak ada perayaan HUT Yayasan lagi. Jadi break. Terus SMP. Masuk SMP itu kayak kan udah masuk pubertas ya. Jadi kayak suaranya juga mulai berat. Itu udah nggak ada keinginan buat nyanyi lagi jujur. Udah nggak ada keinginan buat nyanyi lagi. Kan waktu itu masih pandemi ya, kelas 7 itu ya. Itu
disuruh ngumpulin tugas seni budaya itu disuruh nyanyi. Terus dikumpulin waktu Vicon itu waktu apa namanya Zoom itu dibahas kok suaranya itu lumayan enak gitu. terus akhirnya waktu udah masuk 50-50% itu dipanggil di ruang guru disuruh ngisi acara waktu itu kalau nggak salah itu wisuda Purna Widya ya itu disuruh ngisi akhirnya keterusan kelas 8 itu diikutin Padus Kita Bahana Pelajar Kota Surabaya yang ada di balik kota itu. Wih, kok bisa kak? Tiba-tiba masuk kakaknya sendiri yang cari-cari tahu atau gimana kak? Ya karena ngumpulin tugas sama guru seni budaya tadi akhirnya ada info ini mau ada pembentukan paduan suara Kita Bahana Pelajar khusus Kota Surabaya. Akhirnya disuruh ikut. Nah kebetulan waktu itu juga ada lomba FLS 2N. Dari 60 siswa itu saya sendiri yang cowok. Nah akhirnya panitianya dari paduan suara Kita Bahana itu kenal. Oh itu yang cowok sendiri ya. Akhirnya kebetulan waktu kan masuknya harus tes ya. Itu disuruh tes. Kebetulan aku di luar kota. Akhirnya lah yang Fari yang cowok sendiri waktu FLS 2N itu gitu. Akhirnya ya wis gak apa-apa gak usah tes gitu. Akhirnya nggak pakai tes. Terus event pertama itu tiba-tiba disuruh turun panggung. Langsung? Iya disuruh disuruh solo kan waktu itu lagi boomingnya Farel Prayoga ya. Nah, iya. Lagu Jadi Bandingke. Nah itu katanya itu Pak Erinya itu request special closing itu ambiar gitu. Akhirnya keterusan deh sampai kelas 9 kemarin. Ngisi-ngisi event setiap ada upacara gitu. Itu kakaknya solo ya? Padus terus disuruh solo juga. Oh Padus. Iya. Very good. Kita itu pernah nggak sih kak ikut lomba Padus mungkin atau solo? Jarang sih karena dulu itu juga eventnya kan numpuk banget ya. Iya. Eventnya padat banget yang ikut Padus itu akhirnya nggak sempet ikut lomba-lomba gitu sih. Oke, mungkin next time semoga bisa ikut ya kak Iya. ya. Oke. Gimana sih kak rasanya kakaknya itu bisa ikut perform ke sana sini terus padu sana sini gitu. Terus mungkin ada pengalaman yang menarik mungkin atau pengalaman lucu ya mungkin. Pengalaman lucu ya. Kalau selama ikut Padus itu ya kita jadi punya pengalaman ketemu sama orang-orang hebat Kota Surabaya mungkin ya kayak wali kota terus sama jajaran-jajarannya. Terus untuk pengalaman lucu itu ada waktu hari jadi Kota Surabaya tahun ini. Pengalaman lucunya itu kan kalau kita disuruh solo ya, itu kan harus ada monitor dari depan, sound monitor. Nah waktu itu tuh nggak kedengeran, tapi udah disuruh mulai kayak digupui gitu loh kak. Panik. Iya panik kan. Terus itu tapi musik monitornya itu nggak kedengeran sama sekali. Akhirnya di situ fales semua anak Padus itu ketawa. Lebih ke pengalaman memalukan ini ya. Akhirnya pemusiknya itu juga bilang emang monitornya itu nggak denger, jadi fales, bener-bener fales. Tapi untungnya udah dilewatin ya itu semua. Iya. Walaupun di otak masih inget ya. Pengalaman memalukan. Oke, mungkin bisa dibuat pelajaran loh kak. Iya. Dibuat cerita juga ke depannya. Bisa, aku kayak penasaran deh kak. Suaranya kakak itu bisa spill nggak sih kak? Dikit-dikit aja nih. Waduh, boleh. Oke. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan dirimu.
Coba dengarkanlah sumpahku dari hati, aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Wih, curhat itu Kak. Agak relate dikit ya. Oh gitu. Suaranya enak loh Kak. Terima kasih. Mungkin kakaknya pernah bikin video cover gitu nggak sih Kak? Kalau video cover itu diupload di TikTok sama di Instagram. Ya, ya, tapi cuplikan-cuplikan aja, bukan yang full gitu. Bisa di-spill Kak TikTok atau Instagramnya? Kalau Instagram @fkhriubaidillah, kalau TikToknya itu Fakhri UB. Oke, itu guys, jangan lupa follow ya TikTok sama Instagramnya di sini. Oke, untuk Kak Fahri masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Rencana kedepannya mau lanjut bermusik atau gimana Kak? Kalau rencana ke depan tetap bermusik, cuman dijadiin sampingan aja. Oke. Jadi rencana ke depan sih mau di bidang kesehatan ya. Jadi bermusiknya tetap cuman dijadiin sampingan aja, bukan salah satu profesi gitu, bukan. Nanti kalau di bidang kesehatan mungkin kayak perawat gitu atau? Iya, perawat. Oh gitu. Jadi nanti kalau ada pasien sakit dinyanyiin aja Iya. Kak. Biar relax. Apalagi mungkin relate ya pasiennya. Iya. Oke, kalau arti musik sendiri bagi kakaknya apa nih? Kalau musik dari aku sendiri itu tempat buat aku ngungkapin isi hatiku ya. Jadi salah satu tempat untuk cerita. Kalau lagi galau ya nyanyi lagu galau gitu. Kalau misal nggak kepengin nyanyi ya dengerin musiknya aja gitu. Teman curhat ya? Iya, betul banget. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang ya Kak ya. Semoga apa yang dicita-citakan terkabul. Semoga karir musiknya sukses. Dan semoga juga bisa bekerja di bidang kesehatan. Oke, segitu dulu ya guys ya podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa pantengin episode sebelumnya dan seterusnya. Oke, see you. See you.